Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 7, kelas manajemen A. Di sini kami akan menjelaskan chapter 14 yang membahas tentang promosi produk. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Ibrahim Irham Amel. Saya Muhammad Haidir Alfarabi. Saya Muhammad Rihan. Saya Nur Aziza. Baik, untuk yang pertama, Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari promosi. Promosi sendiri merupakan tindakan menginformasikan atau mengikatkan konsumen terhadap produk untuk mengingatkan konsumen tentang produk atau merek tertentu. Jadi intinya, secara mendasar itu promosi digunakan untuk mengikatkan kita kepada konsumen terhadap produk yang kita punya. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada bentuk alur promosi. Ketika kita sudah melakukan promosi, maka di situ akan meningkatkan permintaan produk dan layanan. Ketika sudah mendapatkan permintaan produk dan layanan tersebut, maka di situ akan meningkatkan tentang penjualan kita. Ketika penjualan meningkat, maka bertambah juga di dalam keuangan, maka juga bertambah di dalam nilai. Lanjut. Di sini saya akan membahas tentang campuran promosi. Apa itu campuran promosi? Yaitu adalah kombinasi dari metode promosi yang dilakukan suatu perusahaan. Boleh dilanjut? Nah, apa itu metode campuran promosi? Metode promosi campuran, di situ ada periklanan, habis itu ada penjualan pribadi, yang ketiga ada promosi penjualan, yang keempat ada hubungan masyarakat. Dan di situ adalah 4 metode yang dilakukan dalam promosi campuran. Boleh lanjut? Lanjut terakhir di periklanan. Periklanan itu adalah presentasi penjualan non-personal yang dikomunikasikan melalui media atau bentuk non-media untuk mempengaruhi sebuah konsumen. Dan biasanya iklan ini dimaksudkan untuk meningkatkan 3 hal. Yang pertama adalah citra merek tersebut, yang kedua adalah intuisi, dan yang terakhir adalah industri tersebut. Terima kasih. Dan yang terakhir, di sini ada beberapa jenis iklan dan cangkupan jangkauan targetnya. Di sini ada newspaper atau koran, itu lebih ke arah lokal. Yang kedua ada majalah. Majalah ini bisa mencakup ke nasional. Dan radio, televisi, ada internet, email, direct email, telemarketing, ada outdoor, dan transformasi dan spesial. Dan ini sudah ada penjelasannya masing-masing, di mana keduanya itu bisa mencakup nasional ataupun lokal. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. baik, untuk yang selanjutnya ada personal selling. Personal selling atau artinya adalah penjualan pribadi adalah sebuah presentasi dari seorang salesman yang bertujuan untuk mempengaruhi suatu konsumen tertentu. Biasanya personal selling itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menjual produk yang eksklusif. Personal selling sendiri memiliki beberapa tahapan yang biasa digunakan oleh seorang salesman. Yang pertama ada identifikasi target pasar, yaitu sebuah kegiatan mengidentifikasi suatu konsumen sehingga para salesman fokus kepada konsumen yang paling mungkin untuk membeli produk dari perusahaannya. Kemudian yang kedua akan lanjut ke tahap menghubungi konsumen yang potensial. Di sini adalah tahap di mana para salesman menghubungi konsumen yang dinilai berpotensi untuk membeli suatu produk yang ditawarkan. Kemudian tahap yang ketiga adalah mempersiapkan sebuah presentasi. Di sini salesman mendemonstrasikan dan menjelaskan kelebihan dari produk yang mereka tawarkan. Kemudian ada menjawab pertanyaan. Biasanya ketika seorang konsumen tertarik untuk membeli, maka ia akan menanyakan sebuah pertanyaan kepada salesman untuk menggali lebih dalam informasi dari produk tersebut. Yang kelima, ada menutup penjualan. Menutup penjualan itu adalah sebuah penutupan penjualan yang biasanya dilakukan oleh salesman dengan diiringi oleh suatu penawaran, sehingga
konsumen lebih tertarik kepada produk dari perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir ada follow up, yaitu menghubungi konsumen yang membeli untuk memberikan tanggapan tentang produknya dan memastikan kepuasan yang dimiliki atau didapatkan oleh konsumen. Atau juga bisa menghubungi konsumen yang tidak membeli untuk memikirkan kembali produk yang mereka tawarkan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada sales promotion. Promosi penjualan adalah serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi konsumen. Cara ini digunakan untuk menarik konsumen untuk membeli produk yang kita jual. Strategi promosi penjualan yang paling umum ada 5. Yang pertama, ada potongan harga. Potongan harga adalah pengembalian uang potensial oleh produsen kepada konsumen. Jadi, ketika produsen ingin meningkatkan penawaran produk, mereka mungkin akan menawarkan potongan harga daripada menurunkan harga yang dibebankan kepada toko. Karena belum tentu toko akan melanjutkan potongan harga pada konsumen. Strategi ini dapat menaikkan harga yang rendah, namun tidak meningkatkan beban produksi. Yang kedua ada kupon. Kupon digunakan pada koran, majalah, dan iklan untuk mendorong pembelian suatu produk. Biasanya juga dikemas bersama sebuah produk sehingga konsumen dapat menggunakan kupon tersebut saat ingin membeli produk itu lagi. Hal ini diharapkan agar konsumen mau membeli produk tersebut secara berkelanjutan. Misalnya, sebuah hotel akan menawarkan kupon pada pelanggan tetapnya. Tapi, promosi dengan kupon mungkin tidak efektif pada beberapa perusahaan. Contohnya, perusahaan General Mills, mereka pernah mempromosikan penjualan sereal menggunakan promosi kupon, tetapi setelah melakukan riset pemasaran, 98% kupon tidak digunakan. Maka perusahaan memutuskan untuk mengurangi promosi dengan kupon dan berfokus untuk meningkatkan produknya. Yang ketiga ada sampling. Sampling adalah aktivitas untuk memberikan contoh sampel pada konsumen dengan tujuan agar konsumen dapat mencoba langsung produk tersebut. Biasanya, sampling diadakan untuk mendukung produk baru. Dengan ini, konsumen dapat merasakan langsung produk tersebut dan diharapkan konsumen juga dapat memberikan ulasan di media sosial untuk menarik konsumen lainnya. Yang keempat ada display. Display adalah memajang suatu produk untuk tujuan promosi yang diharapkan dapat menarik konsumen. Biasanya diletakkan di tempat yang mudah terlihat oleh konsumen, contohnya di dekat meja kasir, tempat konsumen menunggu antrian. Kalau tempatnya terbatas, biasanya perusahaan akan memajang produknya sendiri di sebuah toko, atau jika toko tersebut mau memajang produknya, perusahaan akan menawarkan potongan harga pada toko tersebut. Yang terakhir ada premium. Premium adalah hadiah yang diberikan secara cuma-cuma kepada konsumen yang membeli suatu produk. Misalnya, majalah sport mungkin akan menawarkan gratis DVD olahraga untuk pelanggan baru. Next. Public relation atau hubungan masyarakat mengacu pada tindakan yang diambil dengan tujuan menciptakan atau mempertahankan citra publik yang dapat menguntungkan. Hubungan masyarakat ini digunakan untuk meningkatkan citra produk atau perusahaan itu sendiri. Hubungan masyarakat juga dapat digunakan untuk mengklarifikasi suatu informasi terkait produk atau perusahaan. Departemen ini biasanya menggunakan media sebagai sarana untuk menyampaikan informasi. Next. Ini strategi hubungan masyarakat yang paling umum. Yang pertama ada special event. Beberapa perusahaan mensponsori secara khusus suatu acara seperti perlombaan dengan tujuan untuk mempromosikan juga perusahaan dan produknya. Yang kedua ada news release atau merilis berita secara tertulis sebagai pemberitahuan secara singkat tentang perusahaan kepada media. Bisa berisi tentang pemberitahuan kepada publik tentang suatu produk atau untuk mengklarifikasi informasi sebagai tanggapan sebuah rumor yang dapat mempengaruhi perusahaan. Yang ketiga ada press conference. Konferensi pers adalah pemberitahuan secara lisan tentang perusahaan yang disediakan perusahaan kepada media. Seperti siaran pers, konferensi pers juga dimaksud untuk meningkatkan citra perusahaan atau untuk
menghilangkan efek yang merugikan yang disebabkan oleh suatu rumah. Next. Oke, selanjutnya adalah promotion mix. Promotion mix adalah serangkaian pendekatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk mengoptimalkan upaya promosi serta menjangkau target pasar yang lebih luas. Boleh next. Nah, tadi promotion mix itu memiliki elemen-elemen di dalamnya. Ada 7 elemen daripada promotion mix tersebut, yakni adalah produk, kemudian price, kemudian place, lalu promotion, selanjutnya people, proses, dan physical evidence. Saya boleh lanjut. Kenapa sih promotion mix itu kita perlukan? Nah, ini dia alasan pentingnya kenapa ini diperlukan, yaitu yang pertama, meningkatkan brand awareness. Nah, promotion ini bisa meningkatkan brand awareness dengan menggunakan media pemasaran. Kita bisa menyebarkan informasi yang mengenai produk yang kita jual sehingga akan lebih banyak orang nanti akan mengenal dan menggunakannya. Lalu yang kedua, membantu menyegmentasikan audiens. Untuk menjangkau target konsumen yang tepat, perusahaan perlu mengidentifikasi nih, siapa sih yang kita targetin untuk menjadi audiens mereka. Nah, yang ketiga adalah supaya lebih menonjol daripada pesaing yang lain. Berbagai jenis media saat ini menampilkan beragam iklan. Nah, dengan promotion mix, pesan pemasaran yang kita buat akan terlihat lebih menonjol daripada iklan yang lain. Karena produk akan dipromosikan di tempat dan waktu yang tepat. Boleh lanjut? Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.